mungkin Adidas ini lagi ngamuk ya. Dan rating sepatu ini adalah singkat, padat, EVO-SL. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini gue sudah bersama dengan super trainer paling hot tahun ini, EVO-SL. Di mana-mana habis katanya ya. Tapi kalau kita cek ya, kita dapat sepatu ini tuh di NCR Sport dan Starting Line ya. Mereka satu grup. Di webnya itu kita masih nemu golden size cewek ya, 37, 38. Buat beberapa colorway juga 37 kurang sedikit gitu ya, itu masih ada. Dan sepatu ini tuh juga kita dapat sebenarnya waktu baru restock ya, sebelum lebaran kemarin. Jadi stoknya melimpah saat itu meskipun size gede kayak gua nggak ada ya, dan kita dapat golden size 42 di sini. Thank you Starting Line ya, selalu masukin sepatu-sepatu goib kayak gini dengan stok yang melimpah ya. Kalian cepat-cepat aja cek, gue belum dapat info apakah mereka udah ada lagi atau enggak sekarang saat video itu tayang ya, tapi cek aja, nggak ada salahnya. Anyway, lanjut lagi ke sepatunya. Jadi beberapa hari yang lalu ya, ini sepatu sempat banyak dibahas karena ada podcast ya, dua dokter kemarin yang ngebahas, Dr. Tirta dan Dr. Jason. Tentang sepatu ini spesifiknya menarik sekali, memang gue juga nonton si podcastnya, tapi ada beberapa hal yang pengen gue gali lebih dalam lagi, makanya nggak ada salahnya buat langsung aja ya, kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia EVO-SL. Kayak biasa langsung aja kita bahas dari segi uppernya ya. Ini ada beberapa hal yang menarik terjadi di sini sebenarnya. Pertama nih ya, kalau dari segi material, terutama warna putih, dia gampang kotor. Jadi kalau males nyuci, saran gue ambil warna-warna gelap, navy, hitam, atau warna-warna lain lah ya, biar kotornya nggak begitu kentara. Jadi disclaimer dulu, ini sepatu udah kita pakai 100 km apa kurang? 98 km, kurang dikit lah ya. Hasilnya terjadi kayak gini, kalian masih bisa lihat birunya masih keren ya, nggak ada jejak-jejak kotor yang gimana banget di uppernya. Jadi itu pro tip ya, beli warna gelap. Masuk dikit ke bagian tongnya atau lidahnya, ini non gazetted tong. Nah, apa yang terjadi? Tentu saja suka geser-geser. Ini adalah masalah yang paling sering timbul. Nah, gue punya tip lagi buat kalian yang akhirnya nanti mungkin beli sepatu ini, nonton videonya Curhat Pelari ya. Kita masukin di sini gimana trik dia untuk mencegah si talinya geser-geser. Oke, itu ya, shoutout buat Curhat Pelari ya. Thank you banget Bang, videonya sangat bermanfaat. Kita masuk lagi ke analisa setelah 98 km ya, hampir 100 kilo. Apakah bagian strapnya ini copot? Karena banyak banget yang 50-100 kilo itu copot di bagian logo Adidasnya. Ternyata enggak, ini masih aman-aman aja. Jadi kita menemukan tidak ada masalah sama sekali, masih kenceng ya. Dipakainya juga dengan kecepatan yang cukup lumayan sih ya, pace 6 ke atas itu selalu terjaga di sekitaran situ oleh tester kita. Jadi don't worry, bukan berarti sepatu ini bagian TPU-nya lemah. Nah, soal ngomong-ngomongin TPU lemah, kita tes Dremel dong ya. Ternyata TPU ini cukup kuat menahan gesekan Dremel, dan bahkan kita bisa bilang ini signifikan sekali untuk menambah satu struktur dari si sepatunya, terus yang kedua ketahanan terhadap gesekannya, dimana kita dapat hasil Dremelnya yang bagian TPU-nya ini mencegah kerusakan akibat gesekan Dremel ya lebih jauh. Kenapa? Karena kalau kita Dremel uppernya itu langsung jebol. Jebolnya to be precise itu kurang dari 5 detik di bagian uppernya sini. Nah, jadi khusus untuk tes Dremel uppernya ini kita berikan 1 poin dari 5, dan untuk bagian yang ada TPU-nya ini kita berikan 3 dari 5 poinnya. Jadi lumayan sekali ya nambahnya. Oh, gimana kalau buat tarik-tarikan? Biasanya kalau nggak terlalu tahan gesekan, minimal tarikannya bagus. Kalau dari segi tarikannya juga cukup menarik. Ini materialnya lumayan stretch ya. Kita bisa lihat dia menahan 4,6 kg force. Jadi udah kuat ya, udah termasuk standar kuat buat kita ya. Ditambah juga toe box-nya ini lumayan tinggi, lumayan roomy lah intinya. Nanti gua akan bahas di fitting-fitting lebih lanjut ya. Kita masuk ke bagian dalam liningnya. Liningnya sekilas, kalau kalian mau lihat ini lembut.
Wah, ini menurut gua yang pernah ngetes Prime X tuh terang ya, super shoes-nya Adidas yang lain yang lebih high-end, ini lebih baik. Kenapa? Karena feel-nya memang lebih lembut dan lebih minim dampaknya ke kaki kalian, entah itu blister atau luka gitu, potensi lukanya ya. Karena di belakang kan Prime X terang itu tajam. Bagian dalamnya juga termasuk kasar nih. Kalau kaos kakinya nggak cocok, ya pakai kaos kaki aja bisa kegesek lumayan gitu berasa. Nah, sedangkan di sini nggak, lembutnya itu oke, maksimal. Nah, kita lihat lagi ketahanan si liningnya ya, terutama bagian kolar. Nah, ini kan biasanya yang keluar masuk, jebol nggak nih kalau banyak keluar masuk? Ternyata ini dia cukup baik sih. Gue nggak bisa bilang dia bagus, jadi di rata-rata aja, karena termasuk bisa jebol juga di detik ke-10. Lumayan menarik nih ya. Dan mungkin sesuai ekspektasi dan prediksi gue, dari segi upper tidak terlalu spesial. Jadi kalau kita total-totalkan, kita dapat rating 5,5 buat uppernya aja. Kenapa? Ya karena memang daya tahan uppernya nggak terlalu bagus. Ada beberapa disclaimer cukup menarik di sini. Ternyata jahitan yang terjadi hanya di 2 titik doang loh. Pertama, bagian lidah ya, di bagian depan sini, terus yang kedua bagian lining belakang. Sisanya hampir nggak ada jahitan. Iya, nggak ada jahitan. Oh, sorry, ada di bagian belakang nih, bagian heelnya. Jadi cuma ada di 3 titik doang jahitan-jahitannya. Terus ada satu yang gua agak sedih. Kenapa? Karena kehilangan pull tab. Dimana kalau buat gua dan mungkin teman-teman di sini ya, buat sepatu lari itu sangat membantu ada pull tab ketika kita masukin namanya si kaki kita ke sepatunya. Nah, kemarin aja Prime X tuh terang cuman dikit tanggung gitu, menurut gue bisa dipanjangin lagi dan nggak terlalu fungsional. Nah, sedangkan di sini sama sekali hilang. Nah, kan jadinya kita biasa kalau masukin tarik-tarik belakang nih. Sayang aja gitu umur si sepatunya ketimbang si pull tab-nya aja gitu yang ditarik. Itu mungkin preferensi sih. Gimana pendapat kalian juga boleh tinggalin di kolom komentar ya soal pull tab-an ini. Nah, kita masuk ke bagian paling menarik, yaitu bagian midsole-nya ya. Di sini kita ngelihat material Light Strike Pro-nya ini. Nah, kalau gua belajar, ini ternyata memang masuknya adalah PB yang seperti sepatu race yang high-end ya. Memang ini foam yang mewah gitu ya. Karakternya apa? Karakternya itu ringan, shock absorption-nya cukup tinggi, tapi punya sensasi mantul-mantul juga. Biasanya kan shock absorption dengan mantul-mantul itu tidak selalu berjalan beriringan. Ya, plus dia ringannya itu loh yang bikin bagus, padahal dia tebal banget. Kalau mau tahu steknya berapa, gue absen ya. Bagian belakang itu 37 mm, bagian depan 29,2 mm. Cukup tebal dan cukup tinggi, kelihatan banget di sini. Untuk durometernya itu berapa? Kalau di kita dapatnya itu 15 HA. Jadi memang empuk banget, tapi jangan ketipu. Jadi meskipun empuk banget, ini tuh terbilang stabil ya, terutama ketika kalian pakai lari di kecepatan rendah ataupun kecepatan tinggi. Kita masih nggak bisa bilang ini nggak stabil sama sekali, nggak, masih ada sedikit kestabilan dari si karakter foamnya ini. Nah, mungkin kalau ingat juga ya, kita beberapa kali ketemu Piba dan pas kita tes itu ya memang karakternya empuk ketika dipakai jalan, tapi pas dipakai lari dia bukan jadi yang empuk jadi kemana-mana gitu. Nah, enggak, jadi masih ada kestabilan di situ. Plus, nah ini nih, bagian platnya di tengah ini membantu menjaga kestabilannya. Tapi, tolong, ini adalah sepatu cushion yang stabil, bukan sepatu stability. Karena apa? Karena kalau untuk standar sepatu stability ini kurang keras, kurang kaku, dan kurang menjaga kaki kalian. Kayak gitu aja. Jadi, ini tuh kita tempatkan di sepatu cushion yang stabil ya. Ada yang perlu kita bahas lagi, panjang platnya itu to be exact 106,1 mm ya. Nah, untuk insole-nya sendiri, dia terbilang keras, jadi beda dengan banyak brand sekarang yang udah pakai Ortholite. Adidas ini pakai ya lumayan sih ya. Ini gue belum tahu foamnya apa, lumayan aja 34,5 HA gitu ya, jadi agak firm. Nah, tapi ini sebenarnya bagus sih, mengimbangi dengan keempukan si midsole-nya. Anyway, gue juga melihat ada beberapa hal yang positif di sini. Jadi Adidas itu memperbaiki apa yang terjadi di Ultraboost di sini. Satu, insole-nya. Insole tipis nggak jelas di Ultraboost itu diganti dengan insole yang seenggaknya lebih tebal kayak gini. Kedua, posisi platnya menurut gua adalah posisi yang terbaik dibandingkan dengan torsion sistemnya di Ultraboost. Karena Ultraboost itu torsion sistemnya di bawah, itu kurang memberikan manfaat. Ya ada manfaatnya, tapi kurang kalau terutama kalian pakai buat jalan atau berdiri. Nah, ini terjadi di sini.
Nah, nanti ada lagi hal yang diperbaikin ya, tapi kan kita lagi bahas material. Nanti gue akan bahas di kenyamanan to be exact-nya. Kita lanjut dulu ke pembahasan outsole ya. Pertama nih, kita nemuin kalau outsole-nya ini tebelnya 1,6 mm. Ya, Continental percaya sih ya, dikasih segitu tipis juga pasti bagus. Nah, ini sedikit menjawab aja pertanyaan, kenapa outsole Continentalnya itu tidak nutupin bagian depan sini? Padahal bagian sini kan pasti bergesekan juga dengan jalan. Nah, gue punya jawabannya. Ternyata gue nemu sih ada orang yang sempat email langsung. Gue belum email ya. Gue belum email, keburu nemu orang nanya ini beberapa hari yang lalu. Ternyata ini dibuat Adidas untuk mengurangi bobotnya. Nah, memang kalau kita boleh bilang sih, si Continental ini ketahanannya sudah bagus sekali seperti Vibram, cuman kekurangannya itu dari segi bobot-bobotnya. Vibram itu juara banget sih bikin sesuatu yang sangat ringan dengan ketebalan yang tipis. Nah, sedangkan Continental mungkin belum bisa segitunya, tapi toh namanya rubber, mau dibikin ringan juga kayak gimana sih? Ini bagusnya nanti kan ke bobot sepatunya jadi super ringan. Di golden size yang 42 aja sudah mendekati 200 gram. Kita coba Dremel karena gue agak-agak kaget gitu ya, pas tahu Durometer outsole itu cuma 39 HA. Dan kalian kalau punya atau kalian kalau ke toko coba pegang, ini memang lebih lunak. Ini gue kaget gitu ya, karena Prime X2 itu keras si Continentalnya dan itu bagus saat itu ya. Nah, ternyata gue salah. Gue udah menyaksikan ini pengurangannya cuma 0,6 mm saja dan ini sudah sangat kuat sekali. FYI, ini lebih kuat daripada yang dipakai sama Prime X2 Strong ya, si Continentalnya. Sama-sama Continental, tapi ini sudah lebih baik lagi ketahanannya. Gokil Adidas. Dan untuk outsole-nya kita berikan rating 9 dari 10 ya. Belum pecahin rekor ya kayak Puma kemarin, tapi ini sudah sangat baik sekali. Dan kalau kita lihat nih, kita totalin rata-ratain dari segi material aja kita dapat 7,25. Loh, kok rendah banget? Padahal ini kan katanya sepatu yang bagus. Iya, karena kalian kan mungkin kurasinya baru dari feel pakainya aja. Kita ngetes dari segi ketahanan materialnya. Itu yang terjadi. Nah, sedangkan kalau buat konstruksinya nih, nah ini juga menarik ya. Konstruksi, pertama kita ngelihat, tadi udah gue bahas, nggak ada jahitan-jahitan yang signifikan, cuman sedikit dan kebanyakan tempel-tempel gitu. Tapi surprisingly good, dari TPU-nya baik ya, nggak ada yang lepas. Ini gue nggak tahu ya, tapi memang spesimen yang kita tes memang sebagus itu. Terus kemudian kita ngelihat juga dari segi lem-leman, nggak ada lem bleber. Seneng banget ngelihat. Ini adalah Adidas dengan kualitas lem-leman dan kerapihan lem-leman terbaik yang gue lihat setidaknya dalam beberapa tahun terakhir ini. Gokil, lebih bagus dari Prime X2 Strong yang kemarin kita potong? Ya, lebih bagus juga, lebih rapi juga. Nah, ada beberapa detail catatan gue. Mungkin Adidas ini lagi ngamuk ya. Ini made in China. Gue juga menyadari nih, Adidas itu biasanya memang konstruksi-konstruksian lem-lemannya itu terbilang rapih. Nah, tapi dengan era-era yang sekarang ada kompetitor yang lain, New Balance, Asics yang kerapian itu bisa lebih tinggi gitu dari Adidas. Mungkin sudah saatnya Adidas bebenah dan sepertinya sudah bebenah juga. Plus TPU-TPU-nya ini kalau di kita nih ya, temuan kita ini bagus sekali, tahan banget. Makanya dari overall itu, dari segi kekuatannya, kekuatan bondingnya dan kerapihannya kita berikan rating 9 dari 10. No debat sih kalau yang itu ya. Ini tepuk tangan sih gue juga. Bahkan sampai lem-leman insole-nya aja. Gokil. Sekarang kita geser sedikit ke kenyamanannya. Nah, tadi udah sempat gue singgung berat sepatunya dekat ke 200, to be exact-nya di size 42 itu 215,6 gram. Ringan banget ya. Kebayang kalau kalian mungkin size-nya lebih kecil lagi, mungkin di size-size cewek bisa under 200 ya. Jadi nggak sia-sia segala pengorbanan Adidas untuk mereduce weight-nya ya, plus materialnya kan upper-nya nggak terlalu berat, minusnya jadi nggak terlalu durable, ya itu tadi, ringan. Kita lihat juga toe box-nya, ini menarik nih. Toe box-nya itu oke ya, di 98,9 mm size medium. Ini karakternya Adidas itu biasanya dari dulu sampai sekarang, dia bagian heel-nya pas aja kecil, pinggangnya kecil, tapi suka ngelebar di bagian bola-bola kaki. Nah, itu dipertahankan di sini. Tapi kalau kita lihat nih ya, jangan ngelihat angka, kita lihat sini aja sudah visible sekali. Memang pelebarannya itu terlihat. Kalau di-compare dengan angkatannya Ultra Boost, ini juga lebih kelihatan desainnya melebar sedikit ya. Las yang dipakainya beda jelas.
Terus ini juga menarik nih bagian toolbox-nya, meskipun kelihatannya meruncing ya, tapi ini nggak terlalu ekstrim, nggak terlalu agresif. Kita dapat di 71,8 mm tapernya ya. Kalau kita ngomong lebih dalam lagi, kita lihat di bagian instep. Instepnya ini juga cukup ya, 70,3, jadi agak tinggi. Plus lanjut ke bagian toolbox-nya ini juga cukup tinggi loh, dengan material yang stretchy juga. Nah, ini menjawab keresahan mungkin ya, banyak teman-teman pelari yang ketika lari terlalu sempit di bagian toolbox-nya sampai bikin blister atau gimana. Nah, ini setidaknya mengurangi resiko itu. Gue nggak bilang nggak akan blister ya, karena beda-beda case-nya nanti. Tapi seenggaknya di bagian toolbox-nya mengurangi resiko itu, jempol dan telunjuk kaki kita bisa agak lebih bergerak juga dan lebih napas juga gitu ya. Ini oke lah, lumayan. Ada satu hal yang mungkin harus gue bahas dari segi ini nih, hammer toe-nya. Yang terjadi biasanya di sepatu-sepatu Adidas sebelum-sebelumnya, hammer toe-nya tuh berasa banget. Bahkan sampai angkatan Prime Exo Strength yang kemarin udah kita potong. Sedangkan di sini, ini udah lebih berkurang. Masih ada hammer toe agak naik sedikit, tapi masih dalam taraf yang wajar. Nah, ini sebenarnya jadi perhatiannya buat orang-orang yang pakai ini buat jalan. Kenapa hammer toe ini mengganggu nantinya pas lagi jalan atau lagi berdiri lama lah. Nah, sedangkan di sini menurut tester kita masih sangat bisa ya, tidak terlalu mengganggu karena derajat kemiringannya tidak terlalu tinggi. Oh, kalau nanya heel drop, ternyata meskipun stacknya tebal banget kayak gini, heel dropnya juga terbilang rendah, dia di 7,8 mm atau 0,7 cm aja, jadi di bawah 1 ya. Oke, dan panjang solnya juga klaimnya Adidas di size 42 itu 26,5 cm, sama persis dengan apa yang kita debatkan. Sedikit yang udah kita singgung lagi juga tadi soal plate-platean. Nah, gue pengen ngajak teman-teman user Ultra Boost buat throwback ke belakang. Ada namanya torsion system. Nah, torsion system itu ditaruhnya di tengah, lebih tepatnya ya. Ada dari bawah, tapi taruhnya di tengah. Ini untuk torsional rigidity-nya udah cukup, tapi gue merasakan ketika pakai sepatu itu kurang ada sense yang menyangga, dan itulah yang terjadi di sepatu ini. Jadi, buat kalian yang berpikir ini adalah sepatu plate, enggak, ini sepatu non-plate, karena ini adalah plat sense untuk menyangga arc atau lengkungan kaki kalian. Sesederhana itu aja. Kalau sepatunya empuk, disangganya nggak tepat, ya memang arc-nya atau lengkungannya nanti berasa lah gitu ya, si pegalnya. Sedangkan di sini yang terjadi adalah disangganya dengan tepat dan lebih tinggi lagi. Jadi gue pernah berandai-andai waktu habis potong ya si torsion system itu, kalau aja torsion system yang lebih atas pasti lebih suportif ke lengkungan kaki, dan terjadi di sini. It's a really good job buat Adidas ya. Nah, ini juga yang gue perhatiin ya, banyak orang pakai daily karena supportnya atau sanggaannya sudah lebih baik daripada yang terjadi di Ultra Boost. Bahkan menurut gue ini adalah versi upgrade-nya sih dari Ultra Boost yang seharusnya. Kemarin gue sempat bilang kan, gue berharap semua yang gue harapkan di Ultra Boost upgrade itu adanya di Nova Blast. Ternyata gue salah. Semua yang gue harapkan dan yang di luar ekspektasi gue lebih baik lagi adanya di sini. Jauh lebih baik daripada Ultra Boost. Jangan-jangan malah Ultra Boost mau di-kill ya. Soalnya udah digoreng nih. Si ini juga ternyata bisa dipakai buat daily. Oke, sedikit pembahasan Ultra Boost dan penggunaan daily-nya akan kita bahas di segmen performance. Sekarang gue akan berikan dulu rating kenyamanannya adalah 8 dari 10. Ya, disclaimer aja, memang ini sudah bagus, tapi jangan berpikir ini kenyamanannya ultra luar biasa apa eksepsional. Enggak, ini sepatu lari nyaman gitu loh. Oke, kita masuk ke performance ya, dimana kita akan buka dulu dari menjawab apakah responsif apa atau semantul-mantul apakah sepatu ini. Ternyata dari tes drop ball kita dapat angka 34 sampai 36. Yes, memang lebih baik lagi dari Ultra Boost dengan si boostnya itu. Dimana kalau kalian ingat mungkin PEBA, soal-soal PEBA yang pernah kita tes juga memberikan angka yang kurang lebih memang lebih baik daripada Ultra Boostnya. Plus kelebihannya dia kan ringan tadi ya, udah kita bahas tadi ya. Kalau kita lihat tadi udah memuaskan si Bouncy-nya, kita cek gimana gripnya. Dari segi gripnya itu ternyata di lantai licin itu bagus, kemudian di jalan ya, jalan-jalan licin juga artinya bagus. Kita nemuin yang kurang nge-grip itu adalah ketika ketemu pasir. Ya wajar ya, soalnya licin kayak gini, ini kelicinannya itu mirip dengan Prime Exo Strength. Jadi meskipun bukan gua testernya ya, gua mengamini karena kan Prime Exo Strength gua yang nyobain nih, sama di pasir licin. Nah, gimana dengan di permukaan basah? Kalau kalian pakai di yang becek atau hujan-hujanan gitu, ternyata ini juga relatif baik ya. Jadi oke aja, nggak ada masalah berarti. Meskipun gue nggak bisa bilang ini super nge-grip, ya wajar ya. Outsole kayak begini. Oke, kita lihat lagi dari segi support-supportan. Nah, dari segi lateral rigidity ini ternyata dia juga berasa supportnya di sini, tapi masih lentur. Dan kalau kalian pakai nekuk gitu ya, itu bener-bener berasa dorongannya. Ya, meskipun gue nggak bisa
bilang ini super spesial, berasa aja si dorongannya. Terus torsional rigidity ini juga baik, padahal dengan ini ya, si sol yang sangat squishy ini, ya ekspektasinya kan jadi lembek apa gimana, ternyata enggak. Berkat bantuan platnya itu berasa juga. Nah, plus ini juga nih, bagian heel supportnya ini juga terbilang baik. Oke, dan masing-masing kita berikan poin ya. Kalau buat dari segi lateral rigidity-nya, kita kasih poin 3, jadi masih tengah-tengah. Kemudian torsional rigidity-nya ini juga termasuk yang bagus, kita kasih poin 4. Dan bagian heel-nya itu kita berikan poinnya 3. Jadi cukup menarik ya. Oke, muncul pertanyaan, sebenarnya dari segi performance-nya sebagus apa sih sepatu ini? Nah, kita coba lihat-lihat dulu ya. Pertama, dari segi breathability-nya ini bagus banget, terutama di bagian toe box-nya. Kalian bisa tahu lah kenapa. Ini sampai bagian sini nih, ini mesh-nya sangat-sangat tembus sekali, baik itu udara maupun kita tes cahaya pun tembus sekali ya. Kalau kita lihat juga dari segi rockernya ini bisa terbilang sebenarnya lumayan agresif sih dia naiknya, tapi transisinya smooth. Ini hal yang gue suka nih dari Adidas, transisinya smooth banget. Jadi kelihatannya tuh nggak kelihatan kayak yang gimana gitu. Nah, dan ini ngebantu pas lagi langkahnya transisi yang smooth ini. Wah, berasalah sangat terbantu langkahnya dari geometri sepatunya. Nah, makanya muncul pertanyaan, sebenarnya kayak gimana sih feel sepatu ini? Surprise, menurut tester kita, ya ini biasa aja. Ini sepatu lari enak aja. Jadi nggak bisa dibilang spesial, nggak bisa dibilang super gimana banget, enggak. Tapi ini adalah sepatu super trainer ya, yang mengakomodir semua kebutuhan kamu. Mulai dari latihan hari-hari, kemudian mulai buat race, ini bisa. Jadi kayak one shoe for all. Buat kalian newbie atau para beginner yang nyari sepatu agak lumayan ya, agak mahal lah kalau boleh dibilang karena udah 2 jutaan ke atas, tapi bisa dipakai berbagai macam kebutuhan, materialnya juga relatif oke ya, terutama soalnya durable, ya memang jawabannya adalah sepatu ini. Jadi performance-nya pun kita nilai 8,5. Yes, tidak terlalu spesial kalau dibandingkan mungkin sama super shoes gitu ya, karena memang sudah beda kategori juga toh. Nah, tapi ada beberapa insight tambahan nih sebelum gua kasih rating finalnya ya. Ya, insight tambahan itu adalah karena ini adalah kategori super trainer memang ya. Artinya ya memang pergunakanlah seperti super trainer buat latihan, buat race, semuanya bisa kok, do it all. Dan fakta kalau ternyata sepatu ini adalah versi downgrade-nya dari Adios Pro Evo 1, ini membuat memang sepatunya jadi jauh lebih menarik lagi. Tapi apakah semenarik itu? Ada beberapa yang pengen gue jawab. Jadi sepatu ini menyelesaikan masalah saingan super trainernya yang lain. Contohnya, dia nyelesain masalah Hoka Mach X2 yang bagian belakangnya nggak suportif. Nah, ada di sini. Kemudian, 2 nih, dia menyelesaikan masalah Super Blast. Ya, masalah Super Blast apa? Kemahalan ya, 7,2 buat dapat sepatu kayak begitu. Nggak pernah diskon pula. Nah, sedangkan dengan sepatu ini kalian bisa dapat sensasi Super Trainer ya dengan harga 2,3 aja. Nah, ini juga menjadi jawaban, apakah dia kompetitor yang worth it terhadap Super Blast? Jawaban gua enggak. Harusnya kompetitor dia adalah Sonic Blast yang baru aja keluar, di mana tetap material-materialnya jauh ya. Super Blast dengan engineering yang sedemikian rupa, ya harga beda 1 juta gitu kan, dibandingkan terhadap sama sepatu ini, pasti jelas banget bedanya di mana. Terus, dia juga menyelesaikan masalah super trainer atau super shoes yang lain. Di mana super shoes itu rata-rata mahal. Super trainernya Adidas juga mahal, 4,2 ke atas. Prime Exodus Strang 2, Prime Exodus Strang 3, itu 4,5-an guys. Dan ini harganya setengahnya, ya hampir setengahnya lah ya. Jadi, menyelesaikan masalah itu juga. Plus, dia juga menyelesaikan masalah orang-orang yang pengen tampil kece dengan budget nggak 4 jutaan. Ya, selama ini kan kita tahu para pelari culture itu outfitnya rata-rata sepatunya udah 4 jutaan ke atas. Ya, looks-nya juga sudah cakep banget. Sedangkan dengan harga 2 jutaan aja kalian bisa dapat looks yang secakep itu. Jadi menyelesaikan banyak masalah orang loh ya. Ini menarik nih ya. Dan cocoknya buat siapa sepatu ini? Kesimpulan kita adalah untuk beginner, untuk orang yang mau speed session, orang-orang yang nggak perlu carbon plate, dan dia butuh juga mungkin sepatu yang ya terjangkau, ini buat race bisa juga gitu ya. Artinya banyak orang yang bisa mendapatkan benefit dari sepatu ini. Tapi gue mau kasih warning dulu, kalau kalian orang yang kayak gue nih, butuh sepatu yang lebih stabil, ini bukan sepatu buat kalian.
Jadi so far mungkin gue masih mengamini ya, banyak orang yang bilang Supra Blast itu lebih stabil daripada ini. Ya iya, jadi buat kalian yang pengen sepatu lebih stabil, bukan ini jawabannya. Silahkan pindah ke sepatu lain, bahkan Prime X Strang itu lebih stabil daripada yang ini gitu ya, kalau menurut pengamatan gue. Tapi gue bisa aja salah, silahkan tambahin di kolom komentar. Yang jelas menurut gue, kalau kalian mau beli sepatu ini, kalau bisa cobain dulu ya, gimana pun ceritanya, mau kalian dapetin online apa gimana, sebisa mungkin coba, biar nggak ngerasa rugi gitu ya. Takutnya malah nggak cocok karena udah mulai banyak orang-orang yang belinya online asal gitu ya, akhirnya ternyata nggak cocok, dijual lagi, padahal baru dipakai sebentar. Dan untungnya kalau kita main kayak ke starting line gitu ya, kalian bisa coba sepatunya dulu selama ada stoknya ya, dan ada treadmill buat nyobain sepatunya. Gitu aja sih dari gua, dan rating sepatu ini adalah 8,18 dari 10. Gimana? Cukup impresif? Tinggalin komentar kalian di bawah ya, kita lanjut diskusi tentang sepatu ini, dan apakah nanti harus kita bandingin sama Nova Blast 5? Coba komen di bawah ya, gimana menurut kalian. Dan gue Dimas undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bantu kita buat capai 1 juta subscriber di tahun ini. Oke, gitu aja dari gue, bye-bye.